karena gue sama sekali nggak pernah dianggap sebagai pacar sama Bobby. Dan kita juga udah bikin janji sama dia di sebuah kafe, dan katanya dia udah mau nyampe sih di kafe itu, makanya Yaudah, kita langsung aja menuju ke kafe itu, gengs. Yuk. Dan sekarang gua sama Tia Aristia dan juga sama tim Katakan Putus langsung menuju ke kafe yang mana kita akan ketemuan langsung dengan si Vira. Nah, di sebuah kafe itu Vira udah nungguin kita, dan kita datang ke situ langsung kenal nama Viranya. Terus kita langsung tanya, sebenarnya permasalahan lo sama cowok lo apa sih? Cowok lo ini satu band sama lo, dan sekarang kondisinya emang lo satu band sama dia? Iya, awalnya sih itu bukan kesepakatan bersama. Cuma gimana ya, dia mau, terus kita juga buat konsekuensi kalau kita tuh harus backstreet di depan teman-teman. Belaga-belaga nggak kenal gitu. Kenapa lu jadi backstreet sama hubungan lu sama cowok lu gitu kalau dia masuk ke grup band lu? Soalnya kita di band kita itu nggak boleh ada yang pacaran. Nah, inilah konfliknya, gengs. Ya udahlah, nggak apa-apa backstreet aja, atau juga cuman di depan teman-teman bandnya aja. Cuman, nah jadi ya, permasalahan dengan cowok lu ini gimana nih? Permasalahannya apa? jadi dia tuh nggak pernah anggap gue tuh kayak pacar dia. Tapi itu di depan teman-teman band lo. Di belakang pun dia tetap sama kayak gitu. Ya iyalah, jelas aja ngebatin ya. Lo bayangin aja lo pacaran, tapi lo nggak diperlakukan sebagai pacar gitu. Ya udah kalau sama dia nggak mau tahu. Kalau emang permasalahan cuma segitu doang, ya udah lu aja ngobrol sama dia. Lo nggak pernah cobain buat cari solusi dalam hubungan lu. Lo nggak pernah cobain buat putus gitu sama dia? Gue udah sering kali ngomong sama dia, udah sering kali. Tapi dia nggak mau tahu. Lo coba putusin dia, udah. Terus dianya nggak mau tahu, nggak nanggepin lo, ya selalu bawa masalah backstreet lah. Gue minta putus, dia jawabnya, ya udahlah, kan kita backstreet. Jadi gue perlakuin lo depan teman gue kayak gitu, ya udah terima aja. Gua beranggapan kalau apa yang dirasakan oleh si Vira ini adalah konsekuensi terhadap hubungan dia sama si Bobby, yang mana dia sudah menyepakati untuk backstreet di depan teman-temannya dia. Iya, pokoknya di sini lu coba aja dulu sebaik mungkin berkomunikasi dengan baik dengan cowok lu. Siapa tahu emang lu kecurigaannya sudah hilang dengan cowok lu, sehingga lu bisa ngejadiin hubungan lu dengan secara normal lagi. Sambil lu juga ngumpulin bukti-bukti, mungkin ada yang bisa dilaporin ke kita. Lu kumpulin semuanya, laporin ke kita. Oke, yaudah, kita nggak bisa lama-lama, kita harus buru-buru nggak apa ya. Nanti kita buat janji. Ya udah, kan nomor teleponnya juga udah ada di. Ya, nanti kita yang hubungin lo ya. Sayang banget mau minum rumah. Ya awalnya gua, Komo, dan tim Katakan Putus nggak bisa main langsung percaya aja. Kasusnya ini akan kita pelajarin dulu, dan gue sama Setia balik ke kantor Trans TV, dan nantinya kita akan menghubungi si Vira ini untuk kelanjutan kasusnya dia. Oke guys, setelah kita mempelajari kasusnya si Vira ini, akhirnya gue sama Tia mengatur pertemuan dengan si Vira. Di situ Vira udah bikin janji sama anak-anak bandnya dia, yang di situ ada cowoknya juga, si Bobby. Nah ini kan kita udah 3 hari ini gitu baru ketemuan dengan lu lagi gitu. Nah dalam 3 hari ini gimana tentang hubungan lu sama si Bobby? Udah mulai membaik kah atau masih tetap sama aja seperti waktu kita pertama kali ketemu? Masih sama aja. Si Vira ini emang kayak tertekan banget, gengs. Kayaknya tuh dia nggak nyaman gitu sama hidupnya dia. Nah, ini kan kita mau ke studio bandnya lo. Iya. Nah, lo mau latihan ya hari ini ya? Oh, jadi jam berapa tadi? Jam 1. Dah, ini udah jam 2. Berarti dia udah telat 1 jam dong. Di sini gua sampai rada khawatir tentang keterlambatannya si Vira ini, karena kalau dianya telat dan anak-anak bandnya juga sudah pada bubar, otomatis kita susah untuk menyelidiki si Bobby. Ya mendingan ini kita langsung buru-buru. Pak, diukur aja dulu Pak, lu tunjukin jalannya dulu. Dan di situ kita langsung saja menuju buru-buru ke tempat studio bandnya si Vira ini, dan sesampainya di sana, gengs. Sekarang lu turun dulu aja, terus lu samperin dulu lewat, lalu nanti kita akan coba ambil gambar waktu lu ketemu dengan teman-teman. Jangan lupa ajakin cowok buat jalan sama lo ya. Di situ akhirnya si Vira turun dari mobil, dan dia langsung menghampiri temannya dia, dan kelihatan di sana temannya sangat kesel banget atas keterlambatannya si Vira. Hebat lo ya, jam segini baru datang. Lu udah merasa penting di sini. Siapa tuh yang ngeledekin si Mo? Leadernya kali, Mo.
Di sana kita melihat kalau ada satu orang cowok yang benar-benar nyolot terhadap kesalahan si Vira yang telat datang latihan. Oke sih, emang dia telat gitu. Cuman kalau gue lihat di sini teman-teman bandnya yang lain tuh biasa aja. Alasanmu apa lagi sekarang? Gue nggak bisa tidur dan jangan macet. Lu pikir pakai sendiri? Hah? Lu ada ojek, pakai ojek, pakai akal dong. Ya ini siapa sih yang nyolot banget ini gitu loh? Yang cowoknya si klien Gak kita tahu ini ada 3 soalnya cowoknya yang mana gue cukup bingung. Ini gue tahu gue salah. Kali ini maafin gue. Salah, terlalu basi. Aku Terlalu banyak alasan. udah jangan dimarahin terus. Aduh, mama lu denger nggak tadi? Itu si cowok yang tadi nyolot banget itu dipanggil Bob sama temennya. Nah, di situ gua sama Komo langsung baru mengetahui kalau ternyata yang cowok yang memarah-marahi si Vira tadi adalah si Bobby. ini si Bobby ya. Tapi kok nyolot banget gitu sih? Iya, gara-gara satu orang. Ini cewek ini siapa nih yang coba nasihatin si Bobby? Gimana Ben kita mau maju? Kepala juga kayak gini. Kalau menurut gua mereka kan emang backstreet, jadi emang si Bobby ini memperlakukan si klien kita ini emang sewajarnya. Mungkin kalau dia emang salah ya udah dimarahin Iya, gitu tapi loh. lebay banget. Ya, di situ gue sih udah ngeliat kalau emang cowoknya ini agak nggak respect gitu sama si Vira. Emang kelihatan banget hubungan backstreetnya mereka karena si Bobby-nya tidak menganggap si Vira itu sebagai seorang pacar karena emang kesepakatan mereka adalah untuk menjalin hubungan secara backstreet. Udah kita mending masuk aja yuk. Ayo. Tapi ini mereka langsung masuk tuh. Waktu itu tuh si Vira narik si Bobby tuh. Gue minta maaf. Lo gak perlu lah kayak gitu sama gue. Gue kan udah minta maaf. Gak perlu. Hah? Gak perlu. Kita di sini udah nungguin. Kita di sini nungguin lo, kan? Tuh kan? Udah dibilangin maksudnya backstreet aja, cuman ya nggak usah kayak gitu juga kali perlakuannya. Udah deh, sebagai permintaan maaf gue, nanti kita makan. Salah. Gue nanti aja. Dia ngajak itu di momen nggak tepat gitu loh. Udah tahu si Bobby ini marah sama dia tadi, dia telah datang terus sekarang ngajakin jalan. Udah bikin suasana jadi nyaman dulu baru diajakin jalan. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam studio bandnya dia, dan akhirnya gue sama Tia tidak bisa mendapatkan gambar dan tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam studionya itu. Fatar monitor Tar. Dan akhirnya gue bilang gue berdiskusi dengan si Fatar, dan Fatar pun tidak menyanggupi untuk mengambil gambar di dalam studio itu karena sangat riskan banget. Akhirnya kita mesepakati dengan tim kalau kita akan menunggu di depan studio bandnya si Vira ini. Ya udah deh, kita tunggu aja deh dulu. Gak tahu juga mau ngapain. Latihan band cukup lama, gue sama Komo nungguin hampir 1 jam lebih. Dan gak lama kemudian mereka semua selesai dari latihan band. Oh itu pada keluar tuh, Mak? Hah? Udah keluar tuh? Dan mau kemana? Kita udah janji. Gue tahu kan? Jam gue pakai. Ya gue tahu, tapi kan lo butuh jam gue. Mau ke apa sih? Enggak, dia ngajakin si Bobby jalan, tapi si Bobby-nya bilang stick drumnya patah, jadi dia mau beli stick drum dulu Buat makan. Pernah jadi malaikatmu. Gue bingung, kok nih cowok kan tadi udah diajakin jalan sama si Vira, kok main langsung cabut aja? Yang gua lihat gengs dan yang gua dengar apa yang dilakukan oleh si Bobby ini menurut gua masih sangat wajar banget. Terus si Bobby jalan sama temen cowoknya tuh. Dan akhirnya di sana kita melihat si Bobby ini pergi dengan salah seorang temennya naik motor,
dan si Vira pun langsung gua panggil untuk masuk ke dalam mobil kita. Dan kita langsung nanyain Vira. Oh, terus dia mau pergi kemana nih? Dia bilang. Nggak tahu dia udah jangan. Ya, Pak, ikutin Pak. Ikutin motornya Pak. Dan kita langsung buru-buru ngikutin Bobby dan si Doni. Bener nggak kalau si Bobby ini emang mau beli stick drum? Nah, tadi emang si Bobby-nya bilang apa sama lu tadi? Tadi dia bilang mau beli stick drum. Oh, pas lagi latihan tadi rusak sticknya iya. gitu, patah gitu. Oh, terus emang Kenapa nggak sama lo aja sih? Nggak tahu. Ini kan kalian satu band lebih ngebut lagi dikit Pak, itu yang buat motornya aku Pak. ragu Kak. Itu tuh, sebelah kanan tuh. Nih, berhenti dia tuh. Oh, toko musik nih. Nah, di situ benar, gengs. Si Bobby ini berhenti di sebuah toko alat musik. Tadi alasannya sama lu dia mau beli stick drum ya? Ya udah berarti dia emang jujur dong sama lu, dia nggak bohong sama sekali dong. Si Bobby-nya benar-benar pergi ke toko musik, jadi apalagi dipermasalahkan. Tapi di sini, gengs. Apa sih itu? Si temennya siapa tahu yang cowok itu? Doni. Oh, Doni langsung pergi ya tuh, cuma ngedrop doang. Ya berarti emang ngedrop doang, mungkin nebeng sekalian kali gitu dari studio band ke sini gitu. Dia langsung pergi dan si Bobby pun tinggal sendirian di depan toko musiknya. Ya kita nggak tahu ya, mungkin dia memang masih nungguin temennya juga. Dan kalau hubungan si Doni sama cowok lu ini emang deket banget. Ya emang dekat, tapi gue curiga kenapa ya kok Doni kok pulang. Wah, tapi ini yang gue bingung si cowok lo kenapa dia nunggu di situ sih? Dan si Bobby juga nggak masuk ke tokonya, gengs. Si Bobby justru nunggu di depan tokonya. Kak, itu kan mobil Friska. Iya, itu Friska. Friska siapa? Yang mana? Kayak Bobis, boleh? Oh, anak band lo juga? Ada lu juga. Friska maksudnya yang tadi ada di studio musik, yang cewek itu. Kecurigaan si Vira pun makin menjadi-jadi, gengs. Lalu yakin bahwa itu emang mobilnya dia? Iya, gue yakin banget. Ya mungkin dia di sini kan toko alat musik langganan lu, mungkin dia juga mau beli alat musik kali gitu atau Itu si Bobby. Ini kayaknya janjian deh, mau lihat deh. Ih, gila, kok mesra banget gitu sih pakai peluk-pelukan segala? Engkau yang sedang patah hati. Wah, ini sih udah nggak benar kalau menurut gue, gengs. Jadi emang pasti mereka tuh ada affair gitu. Nggak, di sini coba gua pengen nanya dulu sama lu, emang kedekatan lu satu sama lain di grup band lu ini gimana? Ya kita emang dekat, Kak. Deket banget. Tapi Emang sering nongkrong bareng, sering jalan bareng? enggak. Kenapa dia jadi mesra-mesraan gitu sih, Mo? Enggak, ya kalau Emang dia kayak gitu sama anak-anak band emang lain? mesra nggak mungkin kan, emang mereka emang satu teman dan satu grup band juga, jadi udah deket banget nih. Di sini kalau menurut gua, karena mereka ini emang satu grup band, otomatis kedekatan mereka ini emang sangat-sangat dekat. Jadi ya wajar aja kalau si Bobby ini ketemu dengan si Friska di toko musik itu. Iya, tapi Elvi, mau nggak Elvi, berpelukan gitu pakai begini-begini segala. Dia tuh Bentar. Akhirnya gue minta tolong lagi nih sama si Fatar. Di sana gue bilang sama si Fatar untuk mencoba masuk ke dalam toko musik itu secara diam-diam dan membawa sebuah kamera. Kok pinter banget deh pilihnya. Iya dong. Makasih Amia. Diam dulu, Mama. Ini ngomong apa sih? Ada kepanggilan sayang gitu ya? Ini panggil Amia. Amia? Maksudnya dia panggilan sayang aku sama dia. Maksudnya si Bobby panggil cewek itu Amia? Iya. Hah? Gila nggak lo? Berarti dia pacaran sama Vira, dia punya panggilan sayang Amiang-Amiang itu. Disinilah yang bikin si Vira ini benar-benar cemburu banget, benar-benar kesel banget. Ini udah nggak beres, tunggu nih. Sama. Ini ceweknya juga panggil Pampa. Ya udah ya,
ya mungkin panggilan bisa gini, lo dengerin nih, lo dengerin nih. Gua udah enak banget, maksudnya ngapain manggil Ami yang sama Pampe gitu. Mereka kalau temenan ya temenan aja, gak usah pakai panggilan sayang. Oke, gua udah dengar. Nah, kalau lu sendiri ada panggilan sayang nggak sama cowok lu? Iya, dia panggil aku Amiam, dan aku panggilnya Pam. Itu gue bener-bener gedek banget gitu, ada cowok kayak gitu yang bener-bener lo udah selingkuh sama dua cewek dan dua-duanya punya panggilan sayang dan panggilan sayangnya tuh sama. Lah, sekarang gini, selama ini lu punya feeling nggak antara kedekatan cowok lu sama temen lu ini? Tapi aku nggak ada feeling kayak gitu. Nggak ada kan? Selalu pikir positif. Ya udah, berarti sekarang lu coba dulu pikirin positif. Sekarang kita cari bukti dulu tentang kedekatan cowok lu sama cewek ini. Tapi apa jangan maksudnya, terlalu Kak? gampang untuk ngambil keputusan gitu loh. Oke, kita cari bukti dulu. Tapi kalau buat gue ini udah sebuah bukti. Ya akhirnya di situ nggak lama kemudian si Bobby keluar sama si Friska. Terus mereka langsung masuk mobil barengan, mereka pulang barengan dan si Bobby yang nyetirin mobilnya si Friska. Fatar, kita ikutin momen target dia nih. Apaan? Sudah kau sakiti aku lagi. Ya udah. Gue yakin dia ada apa-apa dia sama si Friska. Ya udah, kita ikutin aja dulu. Dia udah lemes banget dan dia udah gemeteran banget. Dia minta penyelidikan hari itu stop sampai di situ aja. Dari sini akhirnya gua mencoba untuk memaksa si Vira ini untuk terus melakukan penyelidikan, tapi si Vira ini berkali-kali minta sama gua untuk Enggak, hari ini aku lagi nggak bisa. Gini aja deh, Mo, biarin dia istirahat dulu. Tapi mendingan lo bikin janji dulu nih sama Bobby nih, biar lo klarifikasi, lo tanya hubungannya apa sama si Friska sebenarnya. Oke, besok kita buat deh. Iya, ya udah. Akhirnya ya karena kita juga ngeliat kondisi klien kita juga udah lemes, udah bete banget dan udah nggak kuat. dan akhirnya ya mau nggak mau akhirnya penyelidikan kita untuk hari ini kita pending dulu. Dan guys, akhirnya pada hari ini kita mendapatkan kabar dari si Vira kalau dia siap untuk melakukan penyelidikan lagi dan siap untuk mencari lebih banyak bukti lagi tentang si Bobby. Mereka janjian di studio band, tempat mereka biasa latihan ngeband. Jadi lu udah kabar-kabarin kan sama si Bobby dan dia bilang dia lagi di studionya dia kan. Ya udah sekarang kita sekarang lu langsung aja turun dari mobil, lu samperin si Bobby, lu klarifikasi semua sama si Bobby. Tapi jangan pakai emosi ya, maksudnya lo ngomong baik-baik aja gitu. Ya udah, ayo tuh. Mama, tunggu. Itu si Bobby lagi sama cewek. Itu siapa tuh? Lu kenal tuh cewek siapa? Iya, kenal itu siapa sih? Dan di sini mereka kelihatannya tidak ngobrol biasa. Mereka sepertinya lagi memperdebatkan suatu masalah. Wah, parah, kemarin sama Friska, sekarang sama cewek ini. Nggak gini, atau cewek ini emang punya proyekan sama si Bobby bareng gitu loh, atau bikin musik bareng. Gak ada. Semua itu persetujuan band, gak ada. Dia gak Ya kenapa dia ngomongin? Iya, kita nggak terlalu jelas juga sih, maksudnya pembicaraan mereka tuh apa gitu. Si cewek ini sangat ngotot banget ngomongnya sama si Bobby, sangat marah-marah sama si Bobby. Nah ini dia nggak pernah cerita ke sama lu tentang kedekatan dia dengan cewek ini. Nggak, dia nggak ada pernah cerita dan gua nggak pernah lihat cewek itu siapa. Pas di situ kita semua kaget. Kok sampai nih cewek ngegampar si Bobby? Berarti ini dalam banget kan, gengs? Tapi lagi-lagi si Bobby ini benar-benar tidak mau mempedulikan cewek misterius ini. Ya, ini cewek siapa sampai ngenampar si Bobby sekarang? Tapi si Bobby yang cabut tuh. Yaudah sekarang tuh cewek kan si Bobby udah masuk dalam, ceweknya udah pergi. Nah lu keluar dari mobil, lu sampai si Bobby, lu tanya sama si Bobby. Gue pengen tahu dia tuh siapa dan kita harus cari tahu sekarang. Lu pengen tahu cewek ini? Gue pengen tahu sekarang, kita harus kejar dia. Enggak, sekarang mendingan lu tanya aja sama si Bobby dulu. Mak, gini kalau misalnya si Bobby mungkin masih bisa nunggu. Mendingan kita kejar cewek ini deh. Kita harus tanya juga sama cewek ini. Yaudah, Jalan yuk. Fatar, kita ikutin ceweknya, Tar. Ada benernya juga tentang apa yang diomongin oleh si Vira. Makanya gue sama si Tian juga sama tim Katakan Putus langsung mengikuti cewek misterius ini.
Ya, tapi ini emang bikin gue penasaran juga sih, cewek ini siapanya cowok lu gitu. Yang jelas tadi dia marah-marah sama si Bobby sih. Makanya kita langsung berusaha untuk mengejar mobilnya dia. Si cewek tadi ini tuh jalannya agak ngebut banget, gengs. Akhirnya daripada kita ketinggalan, Komo langsung nyuruh untuk nyalip tuh mobil aja gitu. Pak, awas, Pak. Lebih ngemut lagi aja, Pak. Pak, ini langsung Pak, terus Pak. Depan nih. Langsung Pak, terus Pak. Lu jangan emosi ya. Pak, mobilnya agak pinggirin dulu deh, Pak. Abis ini, Pak. Dan akhirnya kita bisa memberhentikan mobil cewek misterius ini. Pas kita turun, cewek ini langsung marah-marah maki-maki kita, guys. Ini cewek sih, kalau menurut gue orangnya agak meledak-ledak banget. Dan di situ gue sama Komo coba untuk nenangin. Dulu kamera apa sih bikin malu tuh? Gua Komo ini kita dari tim katakan putus gitu loh. Enggak, mau pinggirin mobilnya, pinggirin. Ya oke, gua bisa ngomong baik-baik. Nggak mau, pinggirin nggak? Tunggu dulu. Kalau perlu gue percayain. Tapi kelihatan kalau dia ini udah sangat emosi banget dan tidak mau mendengarkan apa yang kita bilang. Gua mencoba untuk ngomong baik-baik lagi sama dia. Nah tadi gua ngeliat lu di studio B sama si Bobby, lu lagi berantem. Emang lu punya hubungan sama si Lo Bobby? tahu? Kita cuma pengen nanya kenapa sama Bobby, kenapa? Enggak, ya lu punya hubungan sama si Bobby tadi lu berantem, iya. Gue tuh punya hubungan, cuman gue gak ada disatusin sama dia. Berarti lo udah jadi korban. Si cewek ini juga kayaknya agak kurang kooperatif juga sama kita gitu, agak kurang diajak kerja sama juga. Di situ dia tetap marah-marah dan gue udah deket banget. Sampai akhirnya gue, Makanya lu bisa nggak sih diem? Oh lo begitu sih? Dia masih marah-marah di situ, gengs. Di sana gua akhirnya menanyakan sama dia tentang kedekatan dia dengan si Bobby. Ya udah, ya. Oke, kita ngomong baik-baik ya. Gua boleh tahu dulu nggak nama lu siapa? Oke, gue Resi. Oke, gua Komo. Gue Resi. Nah, di sini Resi. Nah, tunggu. Ini ada kamera, emang kita lagi syuting katakan putus. Dan kebetulan ada lo di sini, ya. Ya udah, gini maksudnya, lo itu udah jadi korban. Lo di PHP nama Bobby. Iya. Nah, ada satu cewek lagi kalau lo mau tahu. Satu cewek, maksudnya? Dan ini bikin si Resinya kaget, dan si Resinya tidak percaya, dan si Resinya pun minta bukti sama kita dan juga sama si Vira. Di situ si Vira langsung nelfon temennya Friska dan ngajakin si Friska untuk janjian di sebuah kafe. Oke, gini aja. Kalau lu emang nggak percaya sama kita, lu ikutin mobil aja. kita. Lu ikutin mobil kita, nanti kita akan ketemu dengan seorang cewek yang juga deket sama si Bobby. Akhirnya si Resi ini mau diajak pergi sama kita, dan kita pun langsung menuju ke sebuah kafe, yang mana di kafe itu nantinya kita akan ketemuan dengan si Friska. Nah sekarang lu janjian sama temen lu tadi yang ditelepon. Iya. Nah itu janjiannya di kafe mana? Gue janjian di kafe depan sana tuh. Oh udah pasti jauh atau enggak? Nggak dekat lagi. Ya udah sekarang lu tanyain sama dia Dia kalau udah tahu bisa. belum kafe ini? Udah. Dia udah tahu kalau bisa dia cepet datangnya di kafe ini, jadi biar kita tidak nunggu lama-lama lagi, oke? Soalnya nih cewek nih benar-benar nggak bisa ngerjain emosi. Ini kemana nih, jalannya kemana nih? Akhirnya kita nyampe di sebuah kafe, geng, sama Vira klien kita dan sama cewek yang baru kenalan tadi yang kita salib yang namanya Resi. Dan di situ kita jelasin kalau sebenarnya Fir, Resi gue minta maaf banget sama lu. Sekarang coba lu tenang dulu, karena yang nantinya akan kita temui sama lu ini penting banget buat lu. nah ini kan enak kalau lo santai kayak gini senyum dengerin. Nah, sekarang coba dicek lagi sini gitu. Iya, gue deh. Anak band lo siapa namanya? Rizka Maira. Terakhir kabarin dia udah diparkirin, kayaknya bentar lagi deh. Dan akhirnya waktu si Friska ini datang ke kafe itu, dia tadinya sangat kaget banget, tadinya dia sangat kebingungan banget. Friska. Udah nggak apa-apa lo, balik aja. Ini kita nggak ada apa-apa, ini tim katakan putus. Buat dia di Komo, lo masuk aja, kita ada yang harus dijelasin sama lo soalnya. Karena kita bisa ngomong baik-baik sama dia dan menjelaskan sama dia secara baik-baik, akhirnya dia mau duduk di meja kita dan mau membicarakan apa maksud kita untuk mengajak dia ke kafe. Nah, sekarang kan udah kumpul semua nih gitu. Nah, lu ada yang perlu ditanyain nggak sama teman lu biar semua kasus ini atau masalah ini biar cepet selesai? Plus, jujur ya sama gue, lo pacaran kan sama Bobby? Terus maksudnya apa?
terus ada kamera kayak gini, maksudnya apa kamu? Tidak mengiyakan tapi juga nggak membantah gitu. Jadi dia gue kaget nih ya gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu ya gengs ya. Yaudah deh gini, gue minta maaf ya Fir ya. Gue mau jujur aja, emang sebenarnya gue udah pacaran sama dia sebulan. Lo selama ini pacaran sama Bobi juga? Iya, terus lu siapa sih tanya-tanya kayak gitu? Gue tuh selama ini sama Bobi tuh udah 3 bulan. Sangat runyam banget kasus ini, gengs. Nah, sama ini dia pernah ceritain nggak tentang kedekatan dia sama? Gak pernah. Nggak pernah. Enggak. Tapi selama ini waktunya dia tuh berkurang sama gue. Karena yang harusnya setiap hari dia sama gue, selalu ngasih kabar atau apa, ini enggak sama sekali. Jadi sebulan ini waktunya si Bobi sama lo jadi berkurang kan? Iya. Karena dia. Iya. Dia baru lagi. Kok nyalain gue sih? Sempat terjadi ada adu mulut antara si Resi dan juga si Priska di sana. Di sini kalau menurut gue lo nggak perlu nyocok-nyocokan berdua. Karena Pokoknya gini ya. Buktinya apa kalau pacar lu sama dia? Resi. Lo kayak sendiri aja sama Bobi. Nggak bisa kayak gitu. Buktinya apa? Ini gue jelasin dulu, Oke. Usah lo diam. Nih ya, lo berapa bulan? Iya, sebulan. Lo 3 bulan. Tahu nggak? Ada yang lebih lama lagi. Lo kasih tahu lo berapa bulan pacaran sama Bobi? Ya jelas deh. Sekarang gue ngaku, gue udah 6 bulan sama Bobi. Di situ mereka kaget karena ternyata si Vira ini juga pacaran sama si Bobi. Dan memang lebih lama, udah 6 bulan, geng. Kalian cewek-cewek semuanya jadi korban, tapi kalian ribut-ribut. ya kan kalau di sini nih kalau gua boleh jelasin di sini kan kita udah jadi si Vira ini sebetulnya pertama kalinya itu melapor sama tim Katakan Putus untuk menyelidiki si Bobi ini. Jadi beberapa hari ini kita ngikuti si Bobi ini, kita ngelihat dia jalan sama lu, kita ngelihat dia berantem sama lu, makanya kita ngajak lu untuk ketemuan di sini. Jadi biar semuanya jadi jelas. Iya. Dan sekarang keputusan lu untuk hubungan lu sama si Bobi ini apa? Gue tetap patahanin band gue dan gue bakal putusin Bobi. Ya gue juga setuju banget sama keputusan si Vira karena cowok kayak Bobi ini nggak perlu dipertahanin. Ya iyalah, gila lu ditinggalin. Iya. Masa lu masih nanya ke lu masih sahabat sayang gue. sama dia? Lu masih sayang dengan lu udah tahu dengan semua ini? Bobi. Kayaknya gue juga tetap bakal. Ya udah kalau lo mau putus Lu juga. maunya gimana? Gue oke, demi kita perempuan semua daripada kita sakit hati dan kita berantem gak jelas seperti ini. Ya udah oke, kita labrak. Ya tentu aja karena semua bukti juga sudah jelas, dia pun juga mau memberikan pelajaran terhadap si Bobi. Nah kalau di sini kalian memang udah yakin untuk putus hubungan dengan si Bobi ini, kita nantinya akan mikirin momennya biar kita ngasih sedikit pelajaran lah sama si Bobi ini biar kedepannya dia nggak ngelakuin perempuan kayak gini lagi gitu. Iya. Dia tidak memperlakukan perempuan kayak gini lagi. Ya udah sekarang yang penting kan si Bobi, lu udah tahu gimana si Bobi kan? Iya. Udah itu yang paling penting, udah tahu momen putusnya, ntar kita kabarin deh gimana caranya, oke? Karena 3 orang cewek ini sudah bersatu, 3 orang cewek yang disakiti ini sudah jujur satu sama lain dan sudah bersatu. Gua, Komo dan tim Katakan Putus setuju banget untuk nyiapin momen putus yang pas banget untuk si Bobi. Dan guys, sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Vira sama si Bobi. Kita sudah nge-set sebuah kafe, dan di dalam kafe ini pun sudah kita pasang banyak kamera tersembunyi. Di situ si Resi udah nungguin Bobi, dia janjian sama Bobi dan Bobi mau datang. Oke, yaudah, yuk gengs, ini dia udah masuk nih. Standby di posisi yuk. Ngapain lu ngajak gua kesini? Tapi emang dia ini emang kenal ya. Mungkin karena dia emang seorang anak band juga kali. Nggak, kalau gue bilang sih dia kayak nggak punya perasaan gitu kalau sama cewek deh. Lu mau minta status lagi, ha? Gue bukan minta status, tapi lo sebagai laki-laki harusnya lo menghargai perempuan. Bukan gue jadi perempuan Lo kalau tuh ribet. jahat sama perempuan. Jahat. Tega atau nggak lo? Kenapa lu mau sama gua? Tapi di sini dari monitor gue ngelihat kalau si Bobi ini benar-benar tidak menganggap si Resi. Kayaknya dua-duanya ini antara Bobi sama Resi emang nggak bisa nahan emosinya mereka gitu, Gen. Lu
mau kayak gini? Iya, kenapa emang? Udah lah, terserah lu lah. Tak dulu Bob. Apalagi? Masih ada yang mau gue tunjukin satu lagi sama lo. Nah, Fatar, nih kalian kita mau masuk ya di standby ntar. Nah, sekarang lu ke sana, di sana tuh ada Fatar. Nanti dengerin instruksinya Fatar, baru kalian samperin mereka, oke? Kalian udah siap nyanyi kan? Oke, yuk. Nah, sekarang lu ke sana, di sana tuh ada Fatar. Nanti dengerin instruksinya Fatar, baru kalian samperin mereka, oke? Kalian udah siap nyanyi kan? Oke, yuk. Otomatis si Bobby ini pasti ngerasa sangat kege banget. Si Bobby ini pasti ngerasa sangat shock banget. Kenapa 3 orang cewek yang disakiti dia ini ada dalam satu tempat? Apa ini maksudnya? Ya lo lihat aja. Ini yang bakal terjadi jadi biasa aja. Gila, gua sama Komo tuh udah gregetan banget ngeliatnya di monitor ada cowok kayak gitu, gengs. Dia bakal nyanyi kan? Ya iyalah pasti. Dia sama grup band juga kan? Nah, Kaget dia kan masih lu? bingung nih. Si Bobby masih bingung banget nih. Masalah si Resi bisa kenal sama si Vira juga gitu. Mengapa mudahnya hatimu berdua, ku lapangkan dada walau terluka. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Dia langsung lempar tempat tisu ke panggung, gengs. Di situ dia bukannya malu gitu ke gap sama cewek-cewek, ini malah marah-marah. Nih tuh ini nih. Maksud lu apaan kayak gini? Dia ngapain kayak ginian? Kampungan semua. Lo yang kampungan. Gue pikir lo nggak lebih dari kampungan. Jadi ngapain selama ini pacaran sama gue? Gua pacaran sama lo. Gua pengen eksis. Dan dia benar-benar memanfaatkan 3 orang cewek ini untuk kepentingan pribadinya dia. Keren, jago, tapi Gue macarin lo cuman biar bisa masuk ke band lo aja. ya berarti emang udah terobsesi banget untuk jadi artis di. Biar bisa eksis. Lu mau putus silakan, gua udah eksis. Lu juga mau putus silakan. Oh iya, satu lagi sama lu. Apa? Gua belum ada status sama lu ya. Tapi tuh gue digantungin sama lo. Iya, lu kalian tuh pada semua. Sekarang lo mau putus? Iya. Silakan. Kapan tuh? Gue juga. Duh, malu banget nih. Ini udah nigain cewek, udah ke gap, tapi masih nggak tahu diri gitu. Puas lo? Puas lu sekalian semua, ha? Puas? Hah? Lu juga pada kampungan semua ikutan kayak gini. Lo yang kampungan. Lo mau kemana? Lo? Cabut mau. Tar, gua keluar, tar. Pas dia cabut, gua sama Komo langsung lari ngejar dia. Lagi, guys. Si Bobby ini emang bener-bener orang yang sangat tidak tahu malu banget, guys. Mau kemana? Eksis, gua eksis. Iya, eksis. Mau kemana? Lu diem, gak usah ikut campur. Oke, gua nggak ikut campur, tapi di sini gua nyalain aja. Mendingan lu minta maaf deh sama cewek-cewek udah lu sakitin ini, so. Ngapain gua minta maaf, kan mereka yang Udah jelas-jelas lo salah. Nggak mau minta maaf lo. Lo udah ketahuan gitu, udah ke gap. Minta maaf dong. Enggak, kenapa mesti minta maaf gua? Woi, gue terkenal. Hah? Dia tidak benar-benar ngerasa sedikit pun malu. Oke, yaudah. Tanggung jawab. Yang penting dia udah eksis, Iya. Oke, saya eksis ya. Tenang,
Selamat terkenal jadi laki-laki. Oke, yuk. Thank you, yuk. Baru ya, gue ngeliat cowok gini nih. Ya, Banget. mungkin kayaknya dia emang terobsesi banget untuk menjadi seorang artis kali gitu. Dia terobsesi Iya, banget untuk mungkin. menjadi seseorang yang terkenal Ya gitu. tadi juga kita udah lihat kalau emang dia ternyata cuma manfaatin kalian semua, terutama lo biar bisa masuk band lo. Ya, yang penting sekarang lu udah tahu siapa Bobby ini sebenarnya. Lo juga udah tahu. Lu juga udah tahu. Lo juga udah tahu. Dan kedepannya nantinya semoga lu bisa lebih hati-hati lagi memilih pasangan yang akan ngedampingin hidup lu. Iya. Ya. Yang penting sekarang perasaan kalian gimana udah putus sama si Bobby itu tuh? Gue sih plong banget. Apalagi tadi kita udah puas. Oke. Ya udah banget ya. Ya udah, lagian lu juga nggak ada status, masa mau sih jadi Tetep aja. Nah, di sini juga dia kan sekalian juga Oke, ya benar. Dan juga yang terpenting di sini lu juga masih grup bandnya, mudah-mudahan bisa dapetin bisa menghasilkan album, Ya bisa lebih dapat terkenal lagi. drummer yang lebih oke lagi dari dia. Dan kalau gitu gengs, berarti menurut gua Matia dan juga tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gua Kumuriki cabut. Gue Tiara Cabut. Bye. Bye. Oke, terima kasih gue ucapin buat tim Katakan Putus yang udah sukses bantu gue nyelesain masalah gue sama Bobby. Akhirnya sekarang gue putus. Semoga gue jauh deh dari cowok-cowok yang kayak Bobby gitu. Backstreet atau pacaran secara diam-diam adalah suatu hubungan yang didasari oleh rasa pengecut. Karena hubungan itu harusnya didasari oleh rasa saling keterbukaan satu sama lain. Dan buat lo gengs yang mungkin punya masalah sama pasangan lo pengen tahu pasangan lo kenapa berubah atau lo Setelah datang tuh sekarang ngajak-ngajakin jalan, udah bikin suasana jadi nyaman dulu, baru diajakin jalan. Dan setelah itu mereka masuk ke dalam studio bandnya dia, dan akhirnya gue sama Tia tidak bisa menampilkan gambar dan tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam studionya itu. Fatar monitor dan akhirnya gue bilang gue berdiskusi dengan si Fatar, dan Fatar pun tidak menyanggupi untuk mengambil gambar di dalam studio itu karena sangat riskan banget. Akhirnya kita mesepakati dengan tim kalau kita akan menunggu di depan studio bandnya si Vira ini. Ya udah deh, kita tunggu aja deh dulu. Gak tahu juga mau ngapain. latihan band cukup lama, gue sama Komo nungguin hampir 1 jam lebih. Dan gak lama kemudian mereka semua selesai dari latihan band. Oh itu pada keluar tuh Mak? Hah? Pada keluar tuh? Mau kemana? Kita ada janji. Gue tahu kan, jam gue kan. Ya gue tahu, tapi kan lo butuh dia ke gue. Mau ke apa sih? Enggak, dia ngajakin si Bobby jalan, tapi si Bobby-nya bilang stick drumnya patah, jadi dia mau beli stick drum dulu Buat makan. Pernah jadi malaikatmu. Gue bingung, kok nih cowok kan tadi udah diajakin jalan sama si Vira, kok main langsung cabut aja? Yang gua lihat gengs dan yang gua dengar, apa yang dilakukan oleh si Bobby ini menurut gua masih sangat wajar banget. Terus si Bobby jalan sama temen cowoknya tuh. Dan akhirnya di sana kita melihat si Bobby ini pergi dengan salah seorang temennya naik motor, dan si Vira pun langsung gua panggil untuk masuk ke dalam mobil kita. Dan kita langsung nanyain Vira. Oh, terus dia mau pergi kemana nih? Dia bilang. Gak tau, dia udah jangan. Ya, Pak, ikutin Pak, ikutin motornya Pak. Dan kita langsung buru-buru ngikutin Bobby dan si Doni. Bener nggak kalau si Bobby ini emang mau beli stick drum? Nah tadi emang si Bobby-nya bilang apa sama lu tadi? Tadi dia bilang mau beli stick drum. Oh, pas lagi latihan tadi rusak sticknya iya. gitu, patah gitu. Oh, terus emang Kenapa nggak sama lo aja sih? Nggak tahu. Ini kan kalian satu band lebih ngebut lagi dikit Pak, itu yang buat motornya aku Pak. ragu Pak. Kemana sih? Itu tuh sebelah kanan tuh. Nih, berhenti dia tuh. Oh, toko musik nih. Nah, di situ bener gengs. Si Bobby ini berhenti di sebuah toko alat musik. Tadi alasannya sama lu dia mau beli stick drum ya? Ya udah, berarti dia emang jujur dong sama lu, dia nggak bohong sama sekali dong. Si Bobby-nya benar-benar pergi ke toko musik, jadi apalagi dipermasalahkan. Tapi di sini gengs, Apa sih itu? Si temennya siapa tahu yang cowok itu? Doni.
Doni langsung pergi ya tuh, cuma ngedrop doang. Ya berarti emang ngedrop doang, mungkin nebeng sekalian kali gitu dari studio band ke sini gitu. Dia langsung pergi dan si Bobby pun tinggal sendirian di depan toko musiknya. Ya kita nggak tahu ya, mungkin dia memang masih nungguin temennya juga. Dan kalau hubungan si Doni sama cowok lu ini emang deket banget. Ya emang dekat, tapi gue curiga kenapa ya kok Doni kok pulang. Wah, tapi ini yang gue bingung si cowok lo kenapa dia nunggu di situ sih? Dan si Bobby juga nggak masuk ke tokonya, gengs. Si Bobby justru nunggu di depan tokonya. Kak, itu kan mobil Friska. Iya, itu Friska. Friska siapa? Yang mana? Kayak Bobis, boleh? Oh, anak band lo juga? Iya. Band lu juga. Friska maksudnya yang tadi ada di studio musik, yang cewek itu. Kecurigaan si Vira pun makin menjadi-jadi, gengs. Lalu yakin bahwa itu emang mobilnya dia? Iya, gue yakin banget. Ya mungkin dia di sini kan tokalan musik langganan lu, mungkin dia juga mau beli alat musik kali gitu, atau Itu si Bobby. Ini kayaknya janjian deh, mau lihat deh. Ih gila, kok mesra banget gitu sih pakai peluk-pelukan segala? Engkau yang sedang patah hati. Wah, ini sih udah nggak benar kalau menurut gue, gengs. Jadi emang pasti mereka tuh ada affair gitu. Nggak, di sini coba gua pengen nanya dulu sama lu, emang kedekatan lu satu sama lain di grup band lu ini gimana? Ya kita emang dekat, Kak. Deket banget. Tapi Emang sering nongkrong bareng, sering jalan bareng? enggak. Kenapa dia jadi mesra-mesraan gitu sih, Mo? Enggak, ya kalau Emang dia kayak gitu sama anak-anak band emang lain. mesra nggak mungkin kan, emang mereka emang satu temenan satu grup band juga, jadi udah deket banget nih. Di sini kalau menurut gua, karena mereka ini emang satu grup band, otomatis kedekatan mereka ini emang sangat-sangat dekat. Jadi ya wajar aja kalau si Bobby ini ketemu dengan si Friska di toko musik itu. Iya, tapi Elvi, mau nggak Elvi, berpelukan gitu pakai begini-begini segala. Dia tuh Bentar. Akhirnya gue minta tolong lagi nih sama si Fatar. Di sana gue bilang sama si Fatar untuk mencoba masuk ke dalam toko musik itu secara diam-diam dan membawa sebuah kamera. Kok pinter banget deh pilihnya. Iya dong. Makasih Amia. Diam dulu, Mama. Ini ngomong apa sih? Ada kepanggilan sayang gitu ya? Ini panggil Ami ya? Ami ya? Maksudnya dia panggilan sayang aku sama dia. Maksudnya si Bobby panggil cewek itu Ami ya? Iya. Hah? Gila nggak lo? Berarti dia pacaran sama Vira, dia punya panggilan sayang Ami yang itu. Disinilah yang bikin si Vira ini benar-benar cemburu banget, benar-benar kesel banget. Ini udah nggak beres. Tunggu nih. Sama. Ini ceweknya juga panggil Pampa. Ya udah ya, mungkin panggilan Bisa gini, lo dengerin nih. Gue udah enak banget, maksudnya ngapain manggil Ami yang sama Pampa gitu. Mereka kalau temenan ya temenan aja, gak usah pakai panggilan sayang. Oke, gue udah dengar. Nah, kalau lu sendiri ada panggilan sayang nggak sama cowok lu? Iya, dia panggil aku Ami dan aku panggilnya Pam. Itu gue bener-bener gedek banget gitu, ada cowok kayak gitu yang bener-bener lo udah selingkuh sama dua cewek dan dua-duanya punya panggilan sayang dan panggilan sayangnya tuh sama. Lah, sekarang gini, selama ini lu punya feeling nggak antara kedekatan cowok lu sama temen lu ini? Tapi aku nggak ada feeling kayak gitu. Nggak ada kan? Selalu pikir positif. Ya Oh, udah, Bobby berarti baik-baik sekarang lu aja. coba dulu pikirin positif. Sekarang kita cari bukti dulu tentang kedekatan cowok lu sama cewek ini. Tapi apa jangan terlalu maksudnya, Kak? gampang untuk ngambil keputusan gitu loh. Oke, kita cari bukti dulu, tapi kalau buat gue ini udah sebuah bukti. Ya, akhirnya di situ nggak lama kemudian si Bobby keluar sama si Friska. Terus mereka langsung masuk mobil barengan, mereka Sama dia. Karena gue sama sekali nggak pernah dianggap sebagai pacar sama Bobby. Dan kita juga udah bikin janji sama dia di sebuah kafe. Dan katanya dia udah mau nyampe sih di kafe itu. Makanya Yaudah, kita kalau langsung gitu aja langsung menuju aja. ke kafe itu, gengs. Let's Yuk. go.
Dan sekarang gua sama Tia Aristia dan juga sama tim Katakan Putus langsung menuju ke kafe yang mana kita akan ketemuan langsung dengan si Vira. Nah, di sebuah kafe itu Vira udah nungguin kita dan kita datang ke situ langsung kenal nama Viranya. Terus kita langsung tanya, sebenarnya permasalahan lo sama cowok lo apa sih? Cowok lo ini satu band sama lo. Dan sekarang kondisinya emang lo satu band sama dia? Iya, awalnya sih itu bukan kesepakatan bersama. Cuma gimana ya, dia mau, terus kita juga buat konsekuensi kalau kita tuh harus backstreet di depan teman-teman. Belaga-belaga gak kenal gitu. Kenapa lu jadi backstreet sama hubungan lu sama cowok lu gitu kalau dia masuk ke grup band lu? Soalnya kita di band kita itu nggak boleh ada yang pacaran. Nah, inilah konfliknya, gengs. Ya udahlah, nggak apa-apa backstreet aja, atau juga cuman di depan teman-teman bandnya aja. Cuman, nah jadi ya, permasalahan dengan cowok lu ini gimana nih? Permasalahannya apa? Jadi dia tuh nggak pernah anggap gue tuh kayak pacar dia. tapi itu di depan teman-teman band lo. Di belakang pun dia tetap sama kayak gitu. Ya iyalah, jelas aja ngebatin ya. Lo bayangin aja lo pacaran, tapi lo nggak diperlakukan sebagai pacar gitu. Ya udah kalau sama dia nggak mau tahu. Kalau emang permasalahan cuma segitu doang, ya udah lu aja ngobrol sama dia. Lo nggak pernah cobain buat cari solusi dalam hubungan lu. Lo nggak pernah cobain buat putus gitu sama dia? Gue udah sering kali ngomong sama dia, udah sering kali. Tapi dia nggak mau tahu. Lo coba putusin dia? Udah. Terus dianya nggak mau tahu, nggak nanggepin lo? Ya, selalu bawa-bawa masalah backstreet lah. Gue minta putus, dia jawabnya, ya udahlah, kan kita backstreet. Jadi gue perlakuin lo depan teman gue kayak gitu, ya udah terima aja. Gua beranggapan kalau apa yang dirasakan oleh si Vira ini adalah konsekuensi terhadap hubungan dia sama si Bobby, yang mana dia sudah menyepakati untuk backstreet di depan teman-temannya dia. Iya, pokoknya di sini lu coba aja dulu sebaik mungkin berkomunikasi dengan baik dengan cowok lu. Siapa tahu emang lu kecurigaannya sudah hilang dengan cowok lu, sehingga lu bisa ngejadiin hubungan lu dengan secara normal lagi. Sambil lo juga ngumpulin bukti-bukti, mungkin ada yang bisa dilaporin ke kita. Lo kumpulin semuanya, laporin ke kita. Oke, yaudah kita nggak bisa lama-lama, kita harus buru-buru nggak apa ya. Nanti kita buat janji. Ya udah, kan nomor teleponnya juga udah ada di. Ya, nanti kita yang hubungin lo ya. Sayang banget mau minum dulu. Ya awalnya gua, Komo, dan tim Katakan Putus nggak bisa main langsung percaya aja. Kasusnya ini akan kita pelajarin dulu, dan gue sama Cynthia balik ke kantor Trans TV, dan nantinya kita akan menghubungi si Vira ini untuk kelanjutan kasusnya dia. Oke guys, setelah kita mempelajari kasusnya si Vira ini, akhirnya gue sama Tia mengatur pertemuan dengan si Vira. Di situ Vira udah bikin janji sama anak-anak bandnya dia, yang di situ ada cowoknya juga, si Bobby. Nah ini kan kita udah 3 hari ini gitu baru ketemuan dengan lu lagi gitu. Nah dalam 3 hari ini gimana tentang hubungan lu sama si Bobby? Udah mulai membaik kah atau masih tetap sama aja seperti waktu kita pertama kali ketemu? Masih sama aja. Si Vira ini emang kayak tertekan banget, gengs. Kayaknya tuh dia nggak nyaman gitu sama hidupnya dia. Nah, ini kan kita mau ke studio bandnya lo. Iya. Nah, lo mau latihan ya hari ini ya? Oh, jam berapa tadi? Jam 1. Dah, ini udah jam 2. Berarti dia udah telat 1 jam dong. Di sini gua sampai rada khawatir tentang keterlambatannya si Vira ini, karena kalau dianya telat dan anak-anak bandnya juga sudah pada bubar, otomatis kita susah untuk menyelidiki si Bobby. Ya mendingan ini kita langsung buru-buru. Diukur aja dulu Pak, lu tunjukin jalannya Kita lurus. Dan di situ kita langsung saja menuju buru-buru ke tempat studio bandnya si Vira ini. Dan sesampainya di sana, gengs, sekarang lu turun dulu aja, terus lu samperin dulu lewat, lalu nanti kita akan coba ambil gambar waktu lu ketemu dengan teman-teman. Jangan lupa ajakin cowok buat jalan sama lo ya. Di situ akhirnya si Vira turun dari mobil dan dia langsung menghampiri temannya dia, dan kelihatan di sana temannya sangat kesel banget atas keterlambatannya si Vira. Hebat lo ya, jam segini baru datang. Lu udah merasa penting di sini. Siapa tuh yang ngeledekin si Leadernya kali, Mo. Di sana kita melihat kalau ada satu orang cowok yang benar-benar nyolot terhadap kesalahan si Vira yang telat datang latihan. Oke sih, emang dia telat gitu. Cuman
Kalau gue lihat di sini teman-teman bandnya yang lain tuh biasa aja. Alasanmu apa lagi sekarang? Gue nggak bisa tidur. Dan jangan macet. Lu pikir pakai sendiri. Hah? Lu ada ojek, pakai ojek. Pakai akal dong. Ya ini siapa sih yang nyolot banget ini gitu loh? Yang cowoknya si klien Gak kita tahu ini ada mana? 3 soalnya cowoknya yang mana gue cukup bingung. Ya gue tahu gue salah. Kali ini maafin gue. Salah. Terlalu basi. Terlalu banyak alasan. Ya udah jangan dimarahin terus. Mama lu denger gak tadi? Itu si cowok yang tadi nyolot banget itu dipanggil Bob sama temennya. Nah, di situ gua sama Komo langsung Baru mengetahui kalau ternyata yang cowok yang memarah-marahi si Vira tadi adalah si Bobby. ini si Bobby ya. Tapi kok nyolot banget gitu sih? Iya, gara-gara satu orang. Ini cewek ini siapa nih yang coba nasihatin si Bobby? Gimana biar kita mau maju? Kepala juga kayak gini. Kalau menurut gua mereka kan emang backstreet, jadi emang si Bobby ini memperlakukan si klien kita ini emang sewajarnya. Mungkin kalau dia emang salah ya udah dimarahin Iya, gitu tapi loh. lebay banget. Ya, di situ gue sih udah ngeliat kalau emang cowoknya ini agak nggak respect gitu sama si Vira. Emang kelihatan banget hubungan backstreetnya mereka karena si Bobby-nya tidak menganggap si Vira itu sebagai seorang pacar karena emang kesepakatan mereka adalah untuk menjalin hubungan secara backstreet. Udah kita mending masuk aja yuk. Ayo. Tapi ini mereka langsung masuk tuh. Waktu itu tuh si Vira narik si Bobby tuh. Gue minta maaf. Lo gak perlu lah kayak gitu sama gue. Gue kan udah minta maaf. Gak perlu. Hah? Gak perlu. Kita di sini udah nungguin. Kita di sini nungguin lo, kan? Tuh kan? Udah dibilangin maksudnya backstreet aja, cuman ya nggak usah kayak gitu juga kali perlakuannya. Udah deh, sebagai permintaan maaf gue, nanti kita makan. Salah. Gue nanti aja. Dia ngajak itu di momen nggak tepat gitu loh. Udah tahu si Bobby ini marah sama dia tadi, dia Pulang barengan dan si Bobby yang nyetirin mobilnya si Friska. Satar ini botol kita ikutin momen target kita nih. Apaan? Sudah kau sakiti aku lagi. Wah, gue yakin dia ada apa-apa dia sama si Friska. Ya udah kita ikutin aja dulu. Dia udah lemes banget dan dia udah gemeteran banget. Dia minta penyelidikan hari itu stop sampai di situ aja. Nah di sini akhirnya gua mencoba untuk memaksa si Vira ini untuk terus melakukan penyelidikan, tapi si Vira ini berkali-kali minta sama gua untuk Enggak, hari ini aku lagi nggak bisa. Gini aja deh, Mo, biarin dia istirahat dulu. Tapi mendingan lo bikin janji dulu nih sama Bobby nih. Biar lo klarifikasi, lo tanya hubungannya apa sama si Friska sebenarnya. Oke, besok kita buat deh. Iya, ya udah. Akhirnya ya karena kita juga ngeliat kondisi klien kita juga udah lemes, udah bete banget dan udah nggak kuat. dan akhirnya ya mau nggak mau akhirnya penyelidikan kita untuk hari ini kita pending dulu. Dan guys, akhirnya pada hari ini kita mendapatkan kabar dari si Vira kalau dia siap untuk melakukan penyelidikan lagi dan siap untuk mencari lebih banyak bukti lagi tentang si Bobby. Mereka janjian di studio band tempat mereka biasa latihan ngeband. Jadi lu udah kabar-kabarin kan sama si Bobby dan dia bilang dia lagi di studionya dia kan. Ya udah sekarang kita sekarang lu langsung aja turun dari mobil, lu samperin si Bobby, lu klarifikasi semua sama si Bobby. Tapi jangan pakai emosi ya, maksudnya lo ngomong baik-baik aja gitu. Ya udah, ayo tuh. Mama, tunggu. Itu si Bobby lagi sama cewek. Itu siapa tuh? Lu kenal itu cewek siapa? Ini anak bego ya? Itu siapa sih? Dan di sini mereka kelihatannya tidak ngobrol biasa, mereka sepertinya lagi memperdebatkan suatu masalah. Wah, parah, kemarin sama Friska, sekarang sama cewek ini. Nggak gini, Gila atau ya? cewek ini emang punya proyekan sama si Bobby bareng gitu loh, atau bikin musik bareng. Nggak ada.
semua itu persetujuan Ben. Gak ada dia nggak Ya kenapa dia ngomongin? Iya, kita nggak terlalu jelas juga sih, maksudnya pembicaraan mereka tuh apa gitu. Si cewek ini sangat ngotot banget ngomongnya sama si Bobby, sangat marah-marah sama si Bobby. Nah ini dia nggak pernah cerita ke sama lu tentang kedekatan dia dengan cewek ini. Nggak, dia nggak ada pernah cerita dan gue nggak pernah lihat cewek itu siapa. Pas di situ kita semua kaget. Kok sampai nih cewek ngegampar si Bobby? Berarti ini dalam banget kan, gengs? Tapi lagi-lagi si Bobby ini benar-benar tidak mau mempedulikan cewek misterius ini. Ya, Nah ini cewek siapa sampai ngenampar si Bobby sekarang? Tapi si Bobby yang cabut tuh. Yaudah sekarang tuh cewek kan si Bobby udah masuk dalam, ceweknya udah pergi. Nah lu keluar dari mobil, lu sampai si Bobby, lu tanya sama si Bobby. Gue pengen tahu dia itu siapa dan kita harus cari tahu sekarang. Lu pengen tahu cewek ini? Gue pengen tahu sekarang, kita harus kejar dia Enggak, sekarang mendingan lu tanya aja sama si Bobby dulu. Gak bisa, gini kalau misalnya si Bobby mungkin masih bisa nunggu. Mendingan kita kejar cewek ini deh. Nah, kita harus tanya juga sama cewek ini. Yaudah, Jalan yuk. Fatar, kita ikutin ceweknya, Tar. Ada benernya juga tentang apa yang diomongin oleh Fira. Makanya gue sama si Tian juga sama tim Katakan Putus langsung mengikuti cewek misterius ini.